Jadi kalau misalnya Anda berpikir seperti ini, aduh metafisika tuh yang saya tahu tuh sesuatu yang istilahnya serem-serem. Jadi saya bercerita zaman dulu ya, bercerita zaman dahulu kala. Karena kenapa? Dia menulis novel tersebut setelah siklus keberuntungan. Oke Sobat Unggul, kita balik lagi di podcast Esa Unggul PR TV. Kita masuk ke part 2 karena tadi part 1-nya kita udah ngobrol tentang metafisika masih bersama dengan Pak Roni. Ya, tadi kita sudah bahas tentang apa itu metafisika dan tadi sudah dibahas juga tentang kanal-kanal keberuntungan. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya nih Pak di part 2. Oke, kita akan membahas mungkin nggak banyak pertanyaan seperti di part 1. Ini pertanyaan yang paling dikepoin mungkin ya dari Sobat Unggul juga, mungkin dari aku, dari Rara. Betul banget, karena kita Iya. banyak keponya nih Pak sama si metafisika ini. Oke. Nah, kan kalau tadi Pak Roni belajar kan sebelumnya Yes. tentang metafisika itu seperti apa dan udah punya juga dari kakeknya sebelumnya Iya. keturunan ya Pak ya, Heeh. ada sifat keturunan juga. Nah, pertanyaan dari kita berdua, Yes. satu aja nih Pak, nanti dijawab mungkin panjang lebar boleh nih, Pak. Pertanyaannya, bisa nggak Pak orang yang nggak punya pembelajaran, nggak Yes. punya bidang keahliannya, tapi bisa membaca tentang apa yang tadi Pak Roni sudah jelaskan tentang metafisika ini? Oke, itu sesuatu pertanyaan yang sangat menarik banget ya. Tapi saya pengen nanya dulu nih. Tadi udah Heza nanya, saya lempar ke Rara. Nah, kalau misalnya Rara pikir kalau misalnya orang-orang yang bisa ngelihat ini biasanya kayak gimana sih sosoknya yang terbayangkan sama Rara? Yang kebayang aja, misalkan contohnya seperti kayak gini. Kalau misalnya gua ngelihat misalkan tipe pesulap misalnya ya, tipe pesulap. Tipe pesulap itu biasanya kalau pakai pakaian tuh harus yang hitam-hitam misalkan ya. Oh, Atau ciri ya fisik. ciri-cirinya atau dia ada suatu kayak kemasan atau istilahnya Kemasan. packaging khusus gila. Packaging khusus. Nah, kira-kira orang-orang yang bisa ngebaca seperti kayak gini kayak gimana sih menurut sosoknya menurut Rara? Nggak kebayang. Nggak kebayang ya? Nggak. Kalau Oke. saya ya udah. Kalau Heza ada kebayang? Kalau aku mungkin ini sih dari cara melihat. Cara melihat. cara oke. melihat. Betul. Biasanya orang yang punya keahlian di bidang yang tadi metafisika itu kalau ngeliatin orang lebih tajam gitu. Oh, oke. Cara melihat sama kadang auranya beda aja gitu Pak. Aura. Jadi Nah, bisa harus kalau bisa aura membaca aku aura. bisa nggak Bukan ngerti tuh bisa maksudnya. baca aura Pak. Jadi kayak kalau kita Oh, ngelihat oke. dia tuh kayak ada yang lain aja gitu. Oke, pertanyaannya pas waktu lagi lihat saya apa yang terlihat? Nah, Aduh. aku kalau aura tuh kayak auranya gimana maksudnya gitu. Kalau aku sih lebih ngelihatnya tuh Heeh. dia ngelihatnya lebih tajam aja. Lebih gitu. tajam. Saya ngelihatnya lebih tajam artinya. Betul, betul. Lebih tajam. Oke. Beda kayak saya nangkepnya beda gitu, Pak. Oke, kalau dari Rara melihat saya apa? Seperti kayak gimana? Seperti sama sih kayak Kak Haiza mungkin dari matanya. Mata? Lebih kayak pandangannya tuh pandangan meneliti. Oke. Jadi ini harus dibedakan juga ya. Jadi tidak selamanya seorang pakar metafisika itu ngeliatin orang mulu. Jadi berbeda itu ya. Itu berbeda. Betul, betul, betul. Jadi berbeda. Jadi nah kalau orang-orang yang bisa melihat misalkan dia pakai matanya dia melihat seperti itu, bisa jadi dia seorang pakar-pakar yang lain, ya kan? Misalnya contoh, pakar mikroekspresi dia melihat seperti itu gak? Pasti ngelihat. Oh, tujuannya dia ngelihat observasi, betul gak? Betul. Betul. Seorang NLPers dia juga akan melihat. Nah, kebetulan saya pakar di situ juga. Makanya kalau melihat saya juga suka mengamati orang lain gitu loh. Tapi metafisika itu tidak ada hubungannya dengan melihat seperti itu. Iya kan? Oke. Jadi kalau misalnya orang bilang nih ya, oke, kalau misalnya kita pengen tahu orang tersebut bisa ngelihat atau tidak, nah beginilah ya. Ada beberapa orang yang dia istilahnya apa ya, pengen dilihat sama orang, gue bisa loh kayak beginian ya. Padahal belum tentu dia beneran ya, kita melihat dari sisi dia pengen dikenal sama orang aja dulu ya. Dia pengen dikenal sama orang jadi bilang, gue bisa loh. Jadi setiap kali ada orang, pengen gak lu gue bacain gitu loh. Iya kan? Pernah gak ketemu sama orang-orang kayak gini? Pernah sih beberapa kali. Pernah ya? Tapi Iya. aku lebih nggak percaya. Lebih gak percaya, kenapa? Ya Karena- kalau kecap ngomong selalu nomor 1 gitu. Iya kayak kok dia pede banget gitu. Ya, dia pede Karena banget. malah biasanya orang yang bisa itu yang diem-diem aja. Iya, nggak kan? betul. Nunggu kita yang diem-diem minta. aja Heeh. kita taunya dari mulut Orang ke lain. mulut. Mulut ke Betul, mulut betul. ya. Kalau enggak, biasanya kita tahu dari orang-orang yang bisa ngebaca ini ada di suatu tempat tertentu misalkan ya. Jadi tempat tertentu tuh maksudnya apa sih?
ada kayak tempat ibadah, ada orang yang bisa ngebaca tertentu. Ada dong ya. Ada. Di agama apapun juga pasti ada dong, Iya, ya kan? Nah, orang-orang yang seperti kayak gini terus kadang-kadang dia mempunyai suatu namanya karisma tertentu. Itu yang tadi dibilang namanya aura-aura tuh. Iya. Kayaknya orang lihatnya, kita ngelihat dia tuh kayaknya dia lebih bijak, ngomongnya lebih kayak gimana, Betul. betul ya? Betul. Nah, kalau ngelihat saya kelihatan seperti itu gak? Wah, minta kok, dia. Pak. Serius kelihatan kok. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, jadi sebenarnya metafisika itu tidak dilihat seperti itu sebenarnya ya. Tapi orang-orang yang bisa melihat, kenapa kadang-kadang dia lebih diam. Nah, kenapa tadi ada benernya juga tuh. Kenapa orang-orang bisa ngelihat dia cenderung lebih diam? Karena misalkan, Menganalisis. ya dia bisa ada yang pertama dia menganalisa, yang kedua dia membaca sesuatu tapi dia tidak sampai hati. Misalkan contoh beginilah, gue pengen bilang nih, tapi sesuatu kayaknya nggak enak sama dia kayaknya nggak bisa terima, kan nggak enak juga ngomongin. Ngapain gue ngomongin? Tapi kan kita bisa ngeliat dari mukanya dia nih, kayaknya muka orang ini kayaknya lagi pengen ngomong deh. Benar. Bener kan? Benar. Lagi pengen ngomong tapi kayaknya tertahan tuh, dia nggak ada ngomong nih. Tapi kayaknya kita tahu dia ada sesuatu deh ya. Sama ketika seseorang yang kita lihat, kayaknya dia ada menyembunyikan sesuatu, kelihatan dari mukanya nggak? Kelihatan dari mukanya, betul nggak? Betul. Betul, Nah, betul, Pak. Orang-orang pakar metafisika yang seperti kayak gini, dia bisa melihat dari mukanya ada seperti apa. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia belajar tentang bagaimana menganalisa wajah. Ya, disebut dengan namanya face reader, ya. Yang kedua, dia punya ilmu tertentu, ya. Dia punya istilahnya ada kemampuan bakat tertentu yang diwariskan istilahnya. Bakat dari misalkan leluhurnya, bakat dari mananya. Nah, ada juga ya kalau orang-orang yang belajar. Jadi semua orang bisa belajar nggak metafisika? Semua bisa. Tapi apa yang membedakan? Ada orang yang belajar, gue udah belajar dia, tapi kok kayaknya nggak masuk-masuk. Pernah nggak berasa seperti kayak gitu? Pasti Sobat Unggul pernah juga dong belajar seperti kayak gitu juga. Kok kayaknya gue udah belajar ini, baca ratusan kali, ribuan kali gak masuk-masuk. Ketika Anda tidak ada minatnya dan ketika Anda memang tidak ada interest ya sana, Anda akan sangat susah sekali. Nah, kali ini saya spill. Gimana caranya kita tahu kita punya bakat nggak menuju ke sana, tapi kita tidak berbicara soal ilmu yang diwariskan, sesuatu yang berbau mistik, tidak. Tapi orang-orang yang ditakdirkan, dia bisa untuk belajar tentang metafisika. Nah, Anda boleh meraba kepala Anda, ya, meraba kepala Anda sendiri ya Sobat Unggul ya. Jadi kalau di sini Rara sama itu boleh meraba. Jadi di bagian belakang, tengkorak belakang kita, ada sesuatu yang kayak lancip di belakang tuh ya. Jadi kalau ada yang lancip aja di belakang, jadi seperti kayak ada sesuatu yang menonjol. Tapi kayak cuma satu doang aja menonjol, itu seperti sebuah antena yang ada di belakang tengkorak belakang kita nih, tengkorak kepala kita nih. Nah, artinya apa? Dia mempunyai suatu ciri, dia bisa belajar metafisika. Jauh lebih mudah dibandingkan orang lain. Oke. Yang nggak punya yang tadi Bapak bilang. Nah, kalau misalnya dia tidak punya sesuatu yang lancip-lancipnya di sini, sesuatu yang menonjol, artinya dia bisa belajar metafisika nggak? Bisa. Tapi orang lain mungkin butuhnya yang punya seperti itu ciri-cirinya. Dia bisa belajar itu dalam waktu yang cepat. Orang ini belajar bertahun-tahun, tapi masih perlu ngulang lagi gitu. Berarti butuh yang tadi ciri fisik yang tadi Bapak bilang mungkin butuh effort yang lebih. Butuh effort. Nah, saya mengibaratkan seperti apa? Ilustrasi ya. Semua orang bisa belajar piano nggak? Bisa. Semua orang bisa belajar piano ya. Baca not balok bisa, ya kan? Itu bisa dipelajari nggak? Itu bukan sesuatu yang mistik, betul nggak? Tapi ada orang yang nggak belajar, nggak ngeles gitu loh. Dia nggak ngeles piano. Kok dia bisa? Dia bilang otodidak, betul nggak? Kenapa dia bisa? Nah, jangan-jangan dia sesuatu sudah diwariskan sama dia. Dia bisa sendiri. Kadang-kadang dia butuh diaktifasi dengan dia belajar. Dengan dia belajar tiba-tiba dia langsung melonjak. Dia langsung tiba-tiba bisa, betul nggak? Langsung lebih bisa dibandingkan orang-orang lain. Nah, contoh seperti saya sendiri ya. Saya belajar untuk namanya organ. Saya nggak belajar piano ya. Bedanya apa dengan orang-orang yang punya bakat? Orang punya bakat dia nggak perlu ngeles sampai ada tahap 1, 2, 3, 4, 5. Dia nggak perlu. Tapi saya perlu melewati itu. Tapi perlu butuh effort yang sangat luar biasa. Setiap tahap itu saya lewatin dengan sangat-sangat luar biasa. Setiap ujiannya. Kenapa? Kayaknya memang bukan bakatnya di situ. Tapi saya memaksakan saya untuk bisa di sana. Oke. Nah, itu. Pak, tadi ada kalau metafisika itu bisa diwariskan. Yes. Oke, saya mau bertanya, jadi itu diwariskan atau terwariskan? Nah, Jadi diwariskan secara ini saya titipin atau memang secara tidak langsung terwariskan? Oke, jadi kalau kita berbicara ini di luar daripada namanya science metaphysics ya. Iya. Yang kita bahas sebenarnya adalah science metaphysics.
di luar daripada itu ada memang metafisika memang seperti ilmu tertentu yang pertama bisa diwariskan. Ya, diwariskan dari apa? Dari orang tuanya, ini saya punya ilmu, saya wariskan ke anak saya. Diwariskan ilmunya diturunkan. Ada yang kedua memang secara tidak langsung, secara otomatis terwariskan. Ya kan? Contoh ciri-ciri fisik itu kan sesuatu yang bukan istilahnya diwariskan langsung kan istilahnya kan. Memang sepertinya sudah ada, betul nggak? Nah, jadi ada yang diwariskan, ada yang tidak diwariskan. Tapi kita sebenarnya di sini lebih menitik beratkan pada science metaphysics, sesuatu yang bisa dipelajari. Sesuatu yang bisa dipelajari oleh siapa saja tanpa memandang suku, ras, agama, dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, berarti bisa diwariskan dan terwariskan. Bisa, dua-duanya. bisa. Terima kasih, Ada Pak. juga nggak Pak orang yang sebetulnya dia itu bisa, cuman dia tuh nggak sadar. Bisa, Tapi disadarinnya sama orang lain yang ngerti Bisa. metafisika. bisa. Oke. Sangat-sangat bisa. Kalau pertanyaan seperti itu jawabannya bisa, pasti. Oke. Mm. Kalau metafisika ini implementasinya dalam kehidupan bagaimana Pak? Oke, implementasi Ya. dalam kehidupan tadi saya udah sampaikan di part 1 ya. Ya. Part 1 itu bahwa kita bagaimana bisa tahu kita ke masa depannya. Contoh misalnya di sini, kita boleh lakukan live demo juga misalnya kalau misalnya mau ya. Jadi nanti ya para sobat unggul, kalau misalnya Anda tertarik, Anda boleh nanti komen. Boleh nggak nih Heza ya? Boleh Boleh komen komen. di bawah. Nanti Komen. kita ajak main ke Studio 7 Iya, Esa Unggul. kasih like yang banyak, sebarin ya, subscribe juga ya. Iya. Betul. Ya, jadi kalau misalnya nanti diundang ke depan, kita bantu bacain. Mumpung kalau misalnya di dalam podcast dikasih gratis. Oke. Wah, seperti itu. Nah, jadi gimana sih implementasinya buat penerapan namanya metafisika? Jadi gini, saya bercerita terlebih dahulu sebelum nanti kita sama-sama praktek ya. Jadi kalau namanya sama-sama praktek, saya akan bocorkan beberapa hal ya. Tapi tidak semuanya ya, saya akan bocorkan. Jadi waktu itu pernah ada ketemu dengan saya ya, satu orang dari PH. Ya, dari satu tim dari PH. Nah, ini adalah founder-foundernya. Ada yang istilah foundernya saya yang ini bagian marketingnya, yang ini adalah bagian konsepnya, ya kan? Ada bagian apa macam-macam lah ya ada di sana ya. Ketemu sama saya, kemudian konsultasi, ya. Kira-kira cocoknya bagaimana? Dia cocoknya di sebelah, misalkan saya bagian apa sih yang cocok buat saya gitu kan ya. Nah, setelah saya konsultasi, saya lihat dari mana, saya lakukan analisa dari mana. Analisa ketika waktu lagi awal adalah melalui dari face reading, dari muka. Kemudian kita lakukan analisa lebih mendalam itu melalui dari mana? Dari tanggal lahir. Ya, dari tanggal lahir. Nah, ketika saya melihat seperti itu, kemudian saya lihat, wah, orang ini salah satu orang di situ dia bilang, saya adalah bagian konsepnya. Saya suka banget bagian konsep. Wah, kalau namanya suka udah namanya passion, betul nggak? Betul. Kalau namanya passion kira-kira benar atau kagak sih kalau namanya passion? Ayo saya tanya di sini dulu deh. Sedikit menjebak ya. Takut banget ya. Kayak ujian ya. Kalau namanya passion, apakah itu sudah pasti benar bahwa dia itu bakatnya di sana? Ayo saya tanya. Kalau menurut aku belum tentu benar juga karena Betul. ada yang passionnya ikut-ikutan. Oh oke, passion ikut-ikutan. Kalau menurut Itu Rara biasanya gimana? anak muda Pak. Oke. Kalau menurut Rara ya mirip-mirip sih. Kadang kan kita iniin passion Iya. karena suka aja, tapi nggak tahu nih bakatnya di situ atau enggak. Jadi Oke. cuman karena ya suka aja. Ya, jadi kalau kita berbicara Sobat Unggul ya, kalau kita berbicara sesuatu yang menghasilkan, passion adalah sesuatu yang Anda suka. Yang disuka belum tentu menghasilkan, itu dua jenis hal yang Betul. berbeda, betul ya? Dua jenis hal yang berbeda dan ini kejadian. Orang tersebut suka tentang namanya konsep, itu adalah passionnya, no comment. Soal masalah passion. Tapi kalau kita berbicara soal menghasilkan, bukan di situ ladangnya. Jadi ternyata orang tersebut ladangnya ada di mana, channelnya ada di mana, kanalnya ada di mana. Dia ketika dia menjadi seorang marketing, dia menjadi seorang negosiator yang bagus. Dan ini kejadian setiap kali dia ketemu dengan apa-apa, pas waktu lagi ada proyek, lagi ada apa, orang si konsep ini dibawa sebenarnya sama orang marketing. Dibawa tujuannya buat apa? Buat ngejelasin soal konsep, betul nggak? Ngedesain soal konsep. Ternyata yang ujung-ujungnya, yang ngedilin siapa? Dia yang ngedilin. Dan ternyata orang tersebut ketika klien-kliennya berbicara dengan dia, lebih tertuju fokusnya sama siapa? Si orang konsepnya tadi. Jadi saya bilang sama si orang konsepnya, kamu punya ya omset kamu istilahnya, keberuntungan kamu adalah kamu bagian marketing. Coba saya tanya, kamu suksesnya lebih banyak di mana ketika kamu sebelum memulai usaha ini? Iya sih Pak, saya di bagian marketing. Iya Pak, dulu saya sales Pak. Saya nggak butuh waktu itu, saya sales terbaik loh Pak.
Wah, ya kan sales terbaik. Saya nggak butuh waktu susah. Teman-teman saya susah loh, Pak. Tapi saya cuma dalam waktu berapa bulan saya udah bisa nyampe suatu prestasi tertentu. Nah, pertanyaannya kenapa kamu nggak lanjutin? Itu yang bisa menghasilkan. Tapi saya passion, Pak. Saya passionnya di konsep. Oke, balik lagi, terserah. Kita tidak bisa mengarahkan orang, betul nggak? Passion kamu di situ. Kamu mau lanjutin passion kamu atau kamu mau mencari uang buat diri kamu? Ya, tapi saya butuh uang, Pak. Kembali lagi semuanya butuh uang. Kita semua butuh uang, betul ya? Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, betul nggak? Betul, betul. Akhirnya apa yang terjadi? Dia balik loh jadi marketing. Gimana akhirnya jadi dia lebih bagus lagi sekarang. Jadi dia tukeran sama orang marketing ya. Yang bagian marketing jadi konsep, yang konsepnya jadi orang marketing. Nah, itu jadi salah satu implementasinya yang bisa dilakukan. Yang kedua, contoh kedua nih ya. Contoh kedua. Saya ketemu satu orang di perusahaan, ngebahas satu proyek ya. Kebetulan proyek di situ saya jadi narasumbernya ya. Jadi narasumber ngebahas tentang dari staff-staffnya mereka. Saya lihat ada satu orang di situ, nggak cocok dia jadi di situ, jadi staff. Kasihan bisa jadi staff di situ kan. Saya bilang sama itu orang, dia minta dibaca ya pas waktu lagi di sana. Oke, dia bilang Pak Rory, jadi kalau misalnya kita mau jalanin ini proyek, buktiin dong live demo. Cila, boleh lah live demo. Oke, emang kerjaan sehari-hari ya kan. Oke, live demo, saya minta dibacain satu orang staff saya yang ini. Saya bilang, oke, apapun saya bacain, nah apapun hasilnya harus bisa terima, betul ya? Terima. Jadi atasannya terima apapun yang saya bacakan untuk kepentingan dia ya. Jadi kalau misalnya saya berbicara sesuatu, jangan istilah oh itu jangan ya, nggak boleh misalnya kayak gini. Itu yang saya baca, oke? Dan akhirnya saya baca seperti apa? Nah, orang tadi, dia bukan seorang yang istilahnya dari bawah, staff bawah. Dia udah posisi manajerial. Saya bilang sama orang tersebut, kamu cocoknya bukan di perusahaan, kamu akan stuck di sini. Wah, gila. Pas waktu lagi dengar kayak gitu, wah, dengar kayak gitu gimana tuh? Sakit hati dan bingung juga Sakit ya hati, pasti. bingung? Bingung. Orang tersebut enggak cuma, gitu ya Pak ya? Iya, kayak gitu. Kenapa Bapak bisa bilang seperti itu? Kamu bagusnya bisnis, kamu bukan di perusahaan. Ya kan? Kalau kamu di perusahaan, kamu nggak akan naik-naik. Kamu akan nemuin suatu saat kamu stuck dan kamu nggak bisa berkembang lagi di sana. Kamu bagusnya untuk bisnis. Kamu saya yakin ya, karena saya melihat juga kamu bukan bisnisnya cuma punya satu, kamu bisa punya banyak bisnis loh. Tahu apa yang terjadi? Rara sama Heza, tahu apa yang terjadi? Resign. Enggak langsung resign. Langsung ekstrim ya, langsung resign ya. Resign apa sekarang? Cepetan gitu. Enggak. Dan ternyata di situ dia baru buka loh. Pak Roni tahu dari mana? Ya kan? Ternyata dia sudah punya bisnis. Dan bisnisnya sudah dikelola sama orang lain, sudah jalan. Sudah jalan dan bisnisnya bukan cuma satu. Ya kan? Dan saya tanya, omset kamu paling besar bukan dari kamu bekerja, tapi dari bisnis kamu. Betul kan? Betul, Pak. Jadi ngapain kamu bekerja? Ya, karena itu udah jalan, saya sambil mikirin lagi Pak bisnis lainnya. Hah? Side jobnya bekerja. Bukan side jobnya bisnis, side jobnya bekerja loh. Istilahnya ya. Jadi kamu ke depannya kayak gimana ya? Kalau saya udah cukup ya udah saya tinggal ngembangin bisnis saya aja. Nah, itu adalah implementasi yang bisa dilakukan. Nah, setelah kamu tahu seperti ini, apa yang mau kamu lakukan ke depannya? Saya akan ngembangin bisnis saya, Pak. Ya, saya akan ada waktu tertentu untuk saya bekerja, dan setelah waktu itu tersebut saya akan ngembangin untuk bisnis saya. Nah, itu bisa dilakukan. Coba kalau kamu tahu itu dari awal, ya kan? Kamu tahu itu kamu bisnis, kamu hoki, kamu di bisnis, kamu keberuntungan, kamu di bisnis. Pertanyaan saya, kamu kerja? Enggak. Betul nggak? Kalau kamu tahu, kamu ke hokinya, kamu keberuntungannya, kamu dengan bekerja, kira-kira kamu mau buka bisnis nggak? Enggak jawabannya. Itu adalah implementasinya. Teman-teman saya tanya di sini, Sobat Unggul saya tanya di sini ya. Menurut dari Rara sama Heza juga saya tanya nih. Lebih kerenan mana nih? Saya pernah nanya ini di kedutaan juga ya. Saya pernah nanya di kedutaan, saya tanya seperti ini kira-kira ya. Lebih kerenan mana? Kamu usaha satu kali langsung berhasil karena kamu tahu usaha apa yang kamu bisa, ya. Kamu bisa berhasilnya seperti apa? Kamu tahu itu adalah tempat yang tepat. Sama satu lagi kamu usaha gagal, ketiga gagal, keempat gagal. 10 kali kamu baru bisa berhasil dan kamu melejit. Lebih kerenan yang mana? Ayo saya tanya. Ayo dari Rara, keren mana? Jadi ya kerenan yang kedua dong Pak, karena kan kalau udah nyoba gagal pasti kan lebih banyak pengalamannya. Oke. Jadi nanti ibaratnya pas sukses bisa lebih banyak yang diceritain. Oh, oke. Kerenan yang kedua. Oke. Yang Kalau kedua. menurut dari Heza? Karena saya nggak suka wasting time. Ya. Satset ya
guys ya. Bagus, maunya bagus, bagus. headset gitu. Ya, ya. Jadinya saya lebih suka yang tadi Pak, yang udah tahu di situ karirnya lebih melejit gitu. Oke, Tapi good. terkadang kita mencoba dan gagal itu karena kita sebenarnya nggak tahu di mana kita bisa Yes. berhasil. Tepat sekali. Betul. Itu jawabannya yang benar ya. Karena dia tidak tahu. Kalau orang dikasih pilihan dan dia bisa tahu, dia nggak mau gagal, betul nggak? Betul. Betul dong. Berarti Betul, kerenan betul. yang pertama dong, jadinya berubah. Kerenan yang pertama. Jadi betul. Jadi teman-teman, ketika saya tanya itu semua kompak teman-teman. Ada sekitar 50 peserta ada di sana. Saya berbicara semuanya bilang kerenan yang pertama Pak. Kenapa kerenan yang pertama? Bukan yang kedua. Semua rata-rata orang pebisnis yang keren bilang, saya gagal berkali-kali dan akhirnya saya ketemu satu dan saya berhasil. Keren dong kelihatan ya. Tapi bilang, Pak, satu hal Pak, itu kelihatan keren Pak. Tapi yang pertama, saya habis waktu, betul nggak? Betul. Yang kedua, saya habis uang Pak. Betul. Ketika kamu buka bisnis, emang nggak butuh namanya biaya? Kamu butuh modal? Betul. Butuh namanya modal. Kamu udah butuh modal, kamu mencoba di sana, kamu udah habisin waktu, gagal. Kira-kira sedih nggak? Sedih. Kecewa. Nah, beruntungnya kalau dia masih mau bisa semangat lagi yang kedua. Banyak orang udah gagal di pertama, habis itu udah nggak mau lagi, betul nggak? Betul. Banyak orang yang udah stres. Kalau dia bisa yang pertama berhasil, dia akan pilih itu, betul nggak? Jadi teman-teman, implementasi metafisika adalah untuk bisa mengarahkan orang ya di mana dia bagusnya, di mana bisnis yang cocoknya untuk mereka. Nah seperti itu. Ada pernah saya cerita satu hal lagi nih, nggak apa-apa ya? Saya cerita Nggak satu apa-apa hal. dong. Ada cerita satu hal lagi, ini bisnis owner, duit udah banyak, istilahnya duit udah banyak. Sudah ada yang sudah jalan ya, bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D. Saya bilang setelah konsultasi sama saya, pastinya berbayar ya. Ditekankan dulu ya. A, B, C, dan D ternyata bisnis yang saya bilang ya, bisnis yang bagus adalah bisnis yang B. Tutup bisnis A, bisnis C, dan bisnis D. Kalau kamu nggak percaya, terserah ya kan. Apa yang dilakukan setelah seperti itu? Tetap dibuka. Tetap dibuka. Karena nggak mau rugi. Gua nggak percaya. Masih ada nilai nominal profitnya. Ya kan? Kalau orang tuh kalau belum sampai ngejeduk tembok, kadang-kadang tuh tetap dijalanin, betul gak? Betul. Tetap dijalanin. Akhirnya apa yang terjadi? 6 bulan kemudian cerita sedih sama saya, betul gak? Kok kenapa ya makin mundur ya usahanya ya? Apa gara-gara itu waktu itu dibacain? Gak ada hubungan dibacain atau gak dibacain. Memang gak cocok ya tetap gak cocok istilahnya. Akhirnya setelah 1 tahun ngadep lagi sama saya. Ya kan? Pak Roni, syukur alhamdulillah. Apa yang terjadi? Saya sudah lulus, bisnisnya sudah tutup. Oke. Tutup bisnis yang itu. Dan betul bisnis yang ini bisa jalan dan dia mengembangkan di sana. Dan betul, ya kan? Dia mengembangkan bisnisnya di sana dan akhirnya bisa berhasil. Nah seperti itu kira-kira Oke, Eza dan baiklah, Rara. berarti emang metafisika ini untuk mengetahui bagaimana langkah kita berikutnya. ya, Pak? Betul. Bukan tentang ramalan ya Pak ya, karena Bukan. itu ada pembelajaran yang tersendiri dan ada juga yang diwariskan dan terwariskan seperti Yes. itu yang tadi Betul. sudah dijelaskan. Kalau kita ingin mengulas lebih lanjut lagi, sepertinya pingin ya. Pengen dong, jelas karena kan metafisika ini ilmunya luas ya Pak ya, Iya, banyak yang sangat-sangat bisa kita luas. obrolin juga. Tapi sayang sekali nih Kak Heza, kita sudah sampai di penghujung acara. Oke, kita sudah sampai di penghujung podcast di episode kali ini. Udah habis ya part 2. Kita tadi sudah dapat closingan juga dari Pak Roni tentang metafisika di implementasi di kehidupan adalah Betul. untuk mengetahui ke depannya kita harus seperti apa. Kalau misalkan yang dibaca percaya, ya mungkin akan jalannya lebih bagus ya Pak ya. Kalau Iya. yang nggak percaya ya udah itu terserah dia, kepercayaannya dia masing-masing gitu. Oke, Sobat Unggul, kita ini beneran gak sih Pak yang tadi kita Sobat Unggul komen, nanti kita akan Bener live dong. demo. Oke, Iya. jangan lupa ya ditunggu Sobat Unggul komenannya, siapa yang mau dibaca sama Pak Roni, kita live demo di episode selanjutnya. Kita tunggu komenan Sobat Unggul mana yang paling cepat, yang paling banyak komenannya kita pilih sesuai dengan kriteria Pak Roni yang mau dibaca Betul. nanti seperti apa. Yang paling menarik juga ya teman-teman, isi komennya jangan cuman saya dong mau, Iya. tapi Wah, harus saya ada dong. isinya juga. Iya. Oke, sekreatif mungkin Sobat Unggul boleh komen di Esa Unggul Biar TV ini. Oke, terima kasih banyak Pak Roni sudah Sama-sama, bahas. terima Kita 2 kasih. part loh. Oke. Keren banget nih Pak Roni tadi sudah menjelaskan tentang metafisika dalam implementasi kehidupan. Dan ditunggu komenannya Sobat Unggul. Oke, selamat. Sorry. Sampai ya, jumpa editor. di episode selanjutnya. Saya Heza dan partner saya Rara. Rara, Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. bye-bye. Jangan lupa di like, comment, and share Esa Unggul Biar TV. Dadah.